Peran Prabu Siliwangi dalam penyebaran Islam di Tanah Sunda. Masuknya Islam ke Tanah Sunda tak terlepas dari peran Prabu Siliwangi. Saat dia memerintah, Islam mulai masuk ke kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi tak mempermasalahkan masuknya Islam ke Tanah Sunda. Padahal, saat itu masyarakat Sunda kebanyakan menganut agama Hindu dan Buddha. Masyarakat Sunda sedikit demi sedikit mulai mengenal agama baru melalui jalur perdagangan, pernikahan, dan politik. Prabu Siliwangi pun membiarkan masyarakat hidup damai sejahtera dengan menjaga stabilitas pemerintahan kerajaan di Tanah Sunda. Kedatangan Islam sebagai agama baru sempat menimbulkan friksi di masyarakat. Mereka yang meninggalkan agama Hindu dan Buddha lalu memilih Islam akan mendapat resiko yang ditanggung sendiri. Itulah yang dirasakan putra dari Bunisora bernama Bratalegawa. Dia masuk Islam karena menikah dengan seorang muslim yang berasal dari Gujarat. Ketika kembali ke Galuh, yang menjadi bagian dari kerajaan Pajajaran, Bratalegawa mengunjungi Ratu Banawati, adik bungsunya yang pada waktu itu sudah menikah dengan salah seorang bangsawan dari Galuh. Bratalegawa mengajak Ratu Banawati untuk memeluk Islam, namun ditolak. Hal ini membuat Bratalegawa pergi ke Cirebon Girang, tempat kakeknya, Giridewata berkuasa. Dia mengajak Giridewata memeluk agama Islam. Kali ini, ajakan Bratalegawa kembali ditolak. Kendati mendapat penolakan, bukan berarti hubungan kekeluargaan Bratalegawa retak. Mereka tetap saling berkomunikasi. Konon, cikal bakal kedatangan Islam telah ada sejak zaman Prabu Niskala Wastukancana masih menjadi raja di Pajajaran pada abad 14 Masehi. Itu terjadi sekitar 1 abad sebelum era Prabu Siliwangi. Bratalegawa merupakan bangsawan yang memeluk agama Islam pertama kali di Galuh. Konon hubungan harmonis antara Islam dan agama Hindu-Buddha terus diwariskan. Bahkan ketika Tribaduga Maharaja atau Prabu Siliwangi mengetahui Cirebon sudah menjadi kerajaan Islam, ia tak marah. Kemarahan Prabu Siliwangi terjadi lantaran Cirebon menjalin hubungan cukup dekat dengan Demak. Bahkan salah satu utusan Pajajaran, yakni Tumenggung Jagabaya dan 60 pasukannya, diserang oleh koalisi pasukan Demak Cirebon. Akibat perang ini, banyak prajurit Pajajaran yang meninggal dunia. Pada akhirnya, Jagabaya memutuskan memeluk Islam. Akhirnya, Pajajaran berunding dengan Cirebon dan memaklumi alasan Cirebon untuk mengembangkan negerinya sendiri. Di masa pemerintahan Prabu Siliwangi inilah masyarakat Sunda hidup sejahtera. Permusuhan serta peperangan jarang terjadi. Raja mereka merupakan seorang yang jujur dan bijaksana. Rakyatku, semoga berbahagia. Daulat Tuanku, daulat